Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Drama Jerez 2026, Marc Marquez crash di lap 2, Alex Marquez juara di rumah sendiri. Drama besar tersaji di balapan utama MotoGP Spanyol 2026 di sirkuit Jerez, Minggu 26 April ketika kemenangan yang tampaknya sudah berada di depan mata bagi Marc Marquez berubah menjadi mimpi buruk hanya dalam hitungan detik. Pembalap Ducati Lenovo Team itu mengalami crash hebat di lap kedua, membuat motornya hancur dan memaksanya gagal finish. Di tengah petaka yang menimpa sang kakak, Alex Marquez justru tampil gemilang untuk merebut kemenangan emosional di hadapan publik tuan rumah. Balapan dimulai dengan tensi tinggi sejak lampu start padam. Marc Marquez yang sehari sebelumnya sukses memenangkan sprint race, langsung melesat dan memimpin jalannya balapan. Rider berjuluk The Baby Alien itu tampil agresif sejak tikungan pertama, menunjukkan ambisinya untuk menyapu bersih akhir pekan di Jerez. Namun, Marc tak bisa bernapas lega. Di belakangnya, Marco Bezzecchi terus memberi tekanan. Pembalap VR46 Racing Team itu menempel ketat dan terus mencari celah untuk menyerang. Sementara itu, Alex Marquez yang memulai balapan dengan penuh percaya diri, perlahan mulai menunjukkan kecepatannya. Memasuki lap pertama, Marc masih mampu mempertahankan posisi terdepan. Akan tetapi persaingan memanas ketika Alex Marquez sukses menyalip Bezzecchi untuk naik ke posisi kedua. Momen itu membuat publik Jerez semakin bergemuruh karena duel kakak beradik Marquez pun tak terhindarkan. Alex yang tampil sangat agresif terus menempel Marc. Pembalap Gresini Racing itu seolah tak mau menyia-nyiakan momentum untuk mencetak sejarah di kandang sendiri. Tekanan yang diberikan Alex akhirnya membuahkan hasil pada awal lap kedua. Di tikungan ke-6, Alex melakukan manuver brilian. Dengan pengereman yang sangat presisi, ia menyusup dari sisi dalam dan berhasil menyalip Marc. Sang adik resmi mengambil alih pimpinan balapan, sementara Marc harus turun ke posisi kedua. Tak mau kehilangan ritme, Marc langsung mencoba menjaga jarak dengan Alex. Pembalap 8 kali juara dunia itu tampak tetap tenang sambil menunggu celah untuk melakukan serangan balasan. Namun naas, petaka justru datang beberapa tikungan kemudian. Saat memasuki tikungan 11, Marc kehilangan kendali atas motor Ducati Desmosedici miliknya. Ban depan diduga kehilangan grip sehingga motor langsung terlempar dan meluncur keluar lintasan. Marc pun terseret di gravel, sementara motornya mengalami kerusakan cukup parah. Sontak, suasana Jerez mendadak hening. Para penonton yang awalnya bersorak menyaksikan duel sengit kakak beradik itu berubah cemas melihat Marc terkapar usai insiden. Beruntung, Marc Marquez mampu bangkit sendiri. Pembalap asal Cervera Spanyol itu terlihat berjalan menjauh dari lintasan dan memberi isyarat bahwa dirinya baik-baik saja. Namun, kondisi motornya yang hancur membuatnya mustahil melanjutkan balapan. Marc pun dipastikan gagal finish. Hasil ini menjadi pukulan telak baginya setelah tampil begitu dominan sepanjang akhir pekan dan baru saja meraih kemenangan di sprint race. Kesempatan emas untuk menambah poin besar sekaligus meraih podium utama di race utama pun sirna. Selepas insiden Marc, jalannya balapan berubah total. Alex Marquez kini memimpin dengan nyaman. Di depan tanpa tekanan berarti, ia mulai membangun jarak dari para rivalnya. Marco Bezzecchi tetap mencoba mengejar. Rider asal Italia itu menjaga ritme dan sempat memangkas jarak beberapa per 10 detik. Namun, Alex tampil terlalu solid. Catatan waktunya konsisten di setiap lap dan tak memberi kesempatan bagi Bezzecchi untuk mendekat. Sementara itu, Fabio Di Ganantiono juga tampil impresif. Pembalap Pertamina Enduro VR46 itu menjaga posisi ketiga dengan baik dan mengamankan podium sementara dari ancaman para pembalap di belakang. Memasuki lap ke-10, Alex Marquez masih memimpin dengan keunggulan cukup aman. Bezzecchi bertahan di posisi kedua, sementara Di Ganantiono tetap menguntit di posisi ketiga. Tidak ada perubahan berarti di barisan depan, namun pertarungan sengit terjadi di papan tengah.
Di 5 lap terakhir, Bezzecchi mencoba meningkatkan kecepatan. Ia berusaha keras memangkas jarak yang sempat mencapai 2 detik. Akan tetapi, Alex Marquez benar-benar tampil sempurna. Pembalap bernomor 73 itu terus tancap gas tanpa melakukan kesalahan sedikit pun. Dengan dukungan penuh publik Spanyol yang memadati tribun Jerez, Alex melaju mantap menuju kemenangan. Akhirnya, setelah melewati garis finish, Alex Marquez resmi keluar sebagai juara MotoGP Spanyol 2026. Kemenangan ini terasa sangat spesial karena diraih di tanah kelahirannya sendiri, sekaligus diwarnai drama besar yang menimpa sang kakak. Marco Bezzecchi harus puas finish di posisi kedua setelah gagal mengejar Alex hingga lap terakhir. Sementara Fabio Di Ganantiono melengkaki podium di posisi ketiga setelah tampil konsisten sepanjang balapan. Balapan di Jerez kali ini akan dikenang sebagai salah satu seri paling emosional musim 2026. Di satu sisi, ada kesedihan mendalam bagi Marc Marquez yang gagal mengkonversi performa apiknya menjadi kemenangan. Namun di sisi lain, ada kebahagiaan besar bagi Alex Marquez yang sukses mencatatkan kemenangan bersejarah di publik sendiri. MotoGP Spanyol 2026 benar-benar menghadirkan paket lengkap. Duel kakak beradik, drama crash, motor hancur, hingga kemenangan emosional. Jerez kembali membuktikan diri sebagai salah satu sirkuit yang selalu menghadirkan cerita tak terlupakan di ajang balap motor paling bergengsi di dunia. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Kontroversi kemenangan sprint race Marc Marquez, Marco Bezzecchi. Harusnya dia tidak menang. Kontroversi besar mewarnai kemenangan sensasional Marc Marquez di sprint race MotoGP Spanyol 2026. Alih-alih menuai pujian atas performa luar biasanya, rider andalan Ducati Lenovo Team itu justru dihantam kritik tajam usai insiden dramatis yang terjadi di tikungan terakhir. Balapan yang digelar dalam kondisi cuaca ekstrim itu sejak awal memang sudah diprediksi bakal menghadirkan kekacauan. Hujan deras mengguyur lintasan dan memaksa banyak pembalap berjudi strategi dalam situasi flag to flag. Sebagian memilih bertahan dengan ban slick, sebagian lain masuk pit untuk mengganti motor dengan setelan ban basah. Dalam kondisi seperti ini, kecerdikan membaca momentum menjadi kunci utama. Namun, tak ada yang menyangka drama terbesar justru datang dari sosok Marc Marquez. Saat balapan menyisakan 5 lap, rider bernomor 93 itu tengah berusaha mempertahankan posisi terdepan. Akan tetapi, nasib buruk datang di tikungan ke-13, tikungan terakhir sebelum garis start-finish. Marquez kehilangan grip, motornya tergelincir dan ia pun terjatuh. Dalam skenario normal, kecelakaan di tikungan terakhir hampir selalu berarti akhir dari peluang menang. Pembalap biasanya kehilangan waktu terlalu banyak atau bahkan gagal melanjutkan lomba. Namun, Marquez bukan Marquez jika tak menghadirkan kejutan. Sesaat setelah crash, juara dunia 8 kali itu langsung bangkit. Dengan motornya yang sudah dalam kondisi rusak, ia melintasi area run-off dan rumput, lalu memotong jalur menuju pit lane. Ia kembali ke garasi untuk mengganti motor dengan setelan ban basah. Keputusan sepersekian detik itu terbukti menjadi penentu. Saat rival-rivalnya masih berjibaku di lintasan licin dengan ban yang salah, Marquez keluar dari pit dengan motor kedua yang jauh lebih kompetitif di kondisi basah. Ia melesat tanpa ampun, menyalip lawan satu persatu, lalu menyentuh garis finish sebagai pemenang dengan keunggulan lebih dari 3 detik. Kemenangan itu seharusnya menjadi salah satu kisah heroik dalam kariernya. Sayangnya, tak semua pihak sepakat. Pembalap Marco Bezzecchi menjadi sosok pertama yang secara terbuka meluapkan kekesalannya. Rider asal Italia itu menilai Marquez seharusnya tidak dinyatakan sebagai pemenang karena dianggap melanggar aturan. Dia tidak seharusnya memenangi balapan, karena ketika dia jatuh di tikungan terakhir, itu sudah berarti dia telah memutuskan untuk tidak masuk pit. Ujar Bezzecchi seperti dikutip Crash. Menurut Bezzecchi, keputusan Marquez untuk masuk pit bukanlah strategi yang sudah direncanakan, melainkan keberuntungan akibat kecelakaan. Dalam pandangannya, saat mendekati tikungan terakhir sebelum terjatuh, Marquez sebenarnya sudah memilih tetap berada di lintasan dengan ban slick. Karena itu, ketika ia kemudian masuk ke pit setelah crash, tindakan tersebut dianggap tidak sah. Ketika dia jatuh di tikungan terakhir, itu artinya dia sudah memutuskan untuk tidak masuk ke pit, tegas Bezzecchi.
Jadi, jika dia berada di tikungan 13 lalu kembali lagi ke arah pit, itu artinya dia bergerak mundur atau berlawanan arah. Secara aturan, Anda tidak boleh melaju mundur di lintasan. Bezzecchi bahkan melontarkan sindiran pedas kepada FIM stewards yang memutuskan tak memberi penalti. Jika dia tidak mendapat penalti, jujur saja ini sangat aneh. Nanti, orang-orang akan bilang bahwa dia memahami aturan lebih baik dari siapapun. Tapi saya rasa tidak begitu. Dia hanya sangat beruntung. Pembalap yang finish di posisi ke-8 itu menilai aksi Marquez telah menciptakan preseden buruk bagi integritas balapan. Dia jatuh, lalu berpikir, oh, saya akan masuk pit saja. Normalnya hal seperti itu tidak mungkin dilakukan. Tandasnya. Di tengah badai kritik tersebut, FIM stewards justru menyatakan tak ada aturan yang dilanggar. Menurut pengawas lomba, aksi Marquez masih berada dalam koridor regulasi karena ia masuk ke area pit dengan aman dan tidak membahayakan pembalap lain. Keputusan itu membuat pedok terbelah. Sebagian menilai Marquez cerdik dan memanfaatkan situasi dengan sempurna. Sebagian lain menganggap keberuntungan terlalu berpihak kepadanya. Marquez sendiri tak menampik bahwa kecelakaan itu datang di waktu yang tepat. Ya, bisa dibilang hari ini saya jatuh dengan cara yang paling pas, di waktu yang tepat dan di tikungan yang tepat, ujar rider Spanyol itu. Namun begitu, ia menegaskan bahwa crash bukan bagian dari strategi. Tapi sebenarnya, kamu tidak akan pernah mau jatuh, karena saya memaksa tetap bertahan di lap tersebut. Kekasih Gemma Pinto itu mengakui sempat kebingungan menentukan keputusan terbaik setelah terjatuh. Kondisinya sulit dan saya tidak mengambil keputusan yang tepat. Tetapi untungnya saya jatuh di tikungan terakhir itu. Saat jatuh, saya cuma menunggu di area run-off, dan ketika semua rombongan pembalap sudah lewat, saya langsung masuk ke box untuk ganti motor, karena motor yang saya pakai tadi juga sedikit rusak. Tak ada komunikasi atau peringatan dari FIM saat kejadian berlangsung. Itu membuat Marquez tetap tenang dan fokus melanjutkan lomba. Dan pada akhirnya, semua drama, kritik, dan perdebatan tak mampu menghapus fakta di papan klasmen. Marc Marquez tetap tercatat sebagai pemenang sprint race MotoGP Spanyol 2026. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Hasil sprint race MotoGP Spanyol 2026. Drama hujan di Jerez. Sempat crash, Marc Marquez bangkit dan rebut kemenangan epik. Balapan sprint race MotoGP Spanyol 2026 di Circuito de Jerez benar-benar menyuguhkan drama luar biasa. Cuaca yang berubah drastis, insiden kecelakaan, hingga perjudian strategi ban membuat balapan berlangsung penuh kejutan. Di tengah kekacauan itu, Marc Marquez tampil bak pejuang sejati dan sukses keluar sebagai pemenang meski sempat terjatuh. Rider andalan Ducati Lenovo Team tersebut menunjukkan mental juara di hadapan publik tuan rumah. Marc Marquez berhasil finish terdepan, mengungguli rekan setimnya Francesco Bagnaia yang harus puas di posisi kedua. Sementara podium ketiga diamankan rider Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Franco Morbidelli. Sejak lampu start padam, Marc Marquez langsung melesat bak roket. Pemegang pole position itu melakukan start sempurna dan mempertahankan posisi terdepan saat memasuki tikungan pertama. Sorak-sorai fans Spanyol di Tribun Jerez pun langsung menggema menyambut aksi sang idola. Namun balapan baru dimulai dan drama langsung menghampiri sejumlah pembalap. Pimpinan klasemen sementara Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing mengalami mimpi buruk. Start dari posisi 4, Bezzecchi justru kehilangan banyak posisi usai melakukan kesalahan di lap awal hingga tercecer ke urutan 17. Nasib buruk juga menimpa rekan setimnya. Sempat tampil menjanjikan di posisi 3 besar, rider Aprilia lainnya mengalami kendala teknis yang membuatnya melorot drastis hingga ke posisi paling belakang. Situasi ini membuat persaingan di barisan depan semakin terbuka. Di sisi lain, tekanan untuk Marc Marquez semakin besar. Sang adik Alex Marquez dari BK8 Gresini mulai menunjukkan kecepatan impresif. Alex perlahan memangkas jarak dan sukses menyalip Marc untuk merebut pimpinan lomba. Tak hanya itu,
Fabio Di Giantaniomo juga ikut meramaikan perebutan posisi terdepan. Memasuki pertengahan balapan, awan gelap yang menggantung di langit Jerez akhirnya menurunkan hujan. Intensitas air yang makin deras membuat kondisi lintasan berubah licin dan sangat berbahaya. Para pembalap dipaksa berjudi, bertahan dengan ban slick atau masuk pit untuk mengganti ke ban basah. Petaka datang untuk Marc Marquez saat balapan menyisakan 5 lap. Ketika mencoba mengejar Alex, The Baby Alien kehilangan grip dan terjatuh. Sirkuit Jerez seketika hening. Para penggemar Ducati sempat menahan nafas melihat jagoannya tersungkur di gravel. Namun inilah Marc Marquez. Dengan sigap, juara dunia 8 kali itu bangkit, berlari ke pedok, dan langsung mengambil motor cadangan yang sudah dipasangi ban basah. Keputusan cepat itu menjadi titik balik jalannya balapan. Sementara itu, Alex Marquez dan Fabio Di Giantaniomo memilih bertahan di lintasan dengan ban kering. Awalnya, keputusan tersebut terlihat menjanjikan karena mereka tetap memimpin. Namun, hujan yang semakin deras membuat strategi itu berubah menjadi bencana. Alex Marquez akhirnya tak mampu mengendalikan motor dan terjatuh. Harapan Gresini untuk meraih kemenangan pun sirna dalam sekejap. Di Giantaniomo juga kehilangan ritme dan mulai disalip satu persatu. Rookie sensasional Fermin Aldegur menjadi pembalap terakhir yang masuk mengganti ban. Sayangnya, keputusan terlambat itu membuatnya kehilangan terlalu banyak waktu dan tak bisa bersaing di barisan depan. Di saat para rival mulai berjatuhan dan kebingungan dengan strategi, duet Ducati Lenovo Team justru tampil dominan. Bagnaia sempat memimpin balapan dengan ban basahnya, tetapi Marc Marquez yang datang dengan kecepatan luar biasa segera mendekat. Dalam beberapa tikungan saja, Marc menunjukkan kelasnya. Dengan agresivitas khasnya, ia menyalip Bagnaia dan kembali merebut posisi pertama. Sorakan tribun Jerez kembali meledak. Sang pahlawan tuan rumah resmi kembali memimpin lomba. Hingga garis finish, Marc Marquez tak lagi terkejar. Ia menuntaskan sprint race penuh drama ini dengan kemenangan heroik. Sebuah kemenangan yang terasa sangat spesial karena diraih setelah crash, ganti motor, dan menaklukkan kondisi lintasan yang ekstrim. Francesco Bagnaia harus puas finish kedua, sementara Franco Morbidelli melengkapi podium di posisi ketiga setelah tampil konsisten sepanjang balapan. Fabio Di Giantaniomo finish keempat, sementara sejumlah nama besar gagal meraih hasil maksimal akibat cuaca buruk. Kemenangan ini semakin menegaskan bahwa Marc Marquez masih menjadi salah satu kandidat terkuat juara dunia MotoGP 2026. Mental baja, insting balap tajam, dan keberanian mengambil keputusan cepat menjadi kunci keberhasilannya malam ini. Balapan sprint di Jerez kali ini akan dikenang sebagai salah satu race paling dramatis musim ini. Hujan, crash, perjudian strategi, hingga aksi comeback luar biasa Marc Marquez menjadi paket lengkap hiburan bagi para pecinta MotoGP di seluruh dunia. Satu hal yang pasti, ketika nama Marc Marquez masih ada di lintasan, balapan belum benar-benar berakhir. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your